Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemateri akan membawakan yang sudah dibilang Mas Ardi tadi, materi bertemakan open source, yaitu tentang manajemen aset IT menggunakan aplikasi CMD Build. Kita masuk ke pengenalan CMD Build itu sendiri. Apa sih CMD Build itu? Apa yang kita tahu terkait CMD Build itu? CMD Build sendiri adalah sebuah environment open source untuk mengonfigurasi aplikasi untuk manajemen aset gitu. Nah, historinya sendiri rilis pada tahun 2005 kalau nggak salah, dengan tujuan langsung untuk menerapkan sistem CMDB, Database Management Konfigurasi, yang sesuai dengan standar ITIL gitu ya. Dan dalam jangka panjang, mereka juga berambisi untuk menyediakan sebuah environment yang lengkap serta terintegrasi untuk mengonfigurasi aplikasi manajemen aset. Nah, teman-teman semua, CMD Build ini dirilis di bawah lisensi open source ya, dengan lisensinya yaitu AGPL atau Acro GPL. Teman-teman bisa cari misalnya ingin tahu AGPL itu apa, di Wikipedia juga ada. Karena lisensinya ini adalah AGPL, maka siapapun dapat mengunduhnya, kemudian misalnya dan menggunakannya secara bebas. Bukan berarti kemudian kalau bebas itu terus bisa dikomersialkan ya, tapi memang ini diperuntukkan untuk kegunaannya gitu. Ini sebenarnya kan tidak gratis ya sahabat semua, tapi melainkan dibebaskan begitu untuk penggunaannya, yang diharapkan di kemudian hari itu bisa dikembangkan lagi gitu. Nah, untuk saat ini CMD Build ini sendiri sedang dikembangkan oleh perusahaan yang namanya Teknotika gitu ya, SRL. Dan dalam CMD Build ini juga disediakan atau diklasifikasikan dengan 3 level desain, yaitu level yang satu itu dia sebagai base-nya atau dasarnya yang isinya itu dari kelompok semua fitur-fitur yang disediakan, kemudian basic platformnya yang ada di CMD Build itu sendiri, kemudian yang di level 2 itu ada namanya CMD Build Ready to Use untuk khusus untuk IT. Jadi mereka mengklasifikasikan berdasarkan fitur yang disediakan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nge-build atau membuat install yang CMD Build khusus untuk IT ini, bisa menggunakan yang ready to use gitu. Nah, kemudian ada yang namanya Open Main gitu. Open Main ini untuk fasilitas yang ketiga ada konfigurasi khusus. Nah, ini saya kurang tahu detailnya seperti apa. Mungkin ini bisa custom gitu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Barangkali bisa kali juga berbayar gitu. Karena memang ini ketika saya cari itu sumber informasinya tidak ada di dokumentasi resminya, cuma dia memaparkan seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, CMD Build ini sendiri adalah bisa dikatakan platform untuk interoperabilitas yang memiliki komponen server, user interface yang cukup baik ya. Kemudian bisa dilihat di situ ada 3 pembagian, ada di client side, kemudian server side, dan external service. Yang tadi saya bilang memiliki komponen server, user interface yang cukup baik sebenarnya, kemudian didukung dengan kerjasama dengan layanan eksternal, ada SOA web service, kemudian ada tools untuk inventory monitoring, Grab, kemudian ada manajemen email dan lain sebagainya.
CMD Build ini sendiri juga didukung dengan protokol komunikasi standar ya yang biasanya dipakai. Nah, teman-teman semua, seperti itu gambaran sedikit tentang CMD Build ini, bahwa aplikasi ini diperuntukkan sebagai salah satu solusi, barangkali juga bisa jadi alternatif aplikasi manajemen aset IT. Oke, kita lanjut teman-teman. Apa sih yang kita tahu terkait manajemen aset ya? Manajemen aset ini sebenarnya kalau kita definisikan, itu pengertiannya sebenarnya sangat beragam ya menurut saya. Tapi umumnya itu sebagai sebuah pengambilan keputusan biasanya. Terus sikap, kemudian pembagian atau penggunaan suatu aset dengan yang bijaksana, kemudian di mana penggunaan dari aset secara manajemen ini sudah dipikirkan secara matang, gunanya untuk meminimalisir pemakaian yang misalnya berlebih atau sebagai kontrol aset begitu, atau bisa juga sebagai sebuah proses terstruktur mengenai penggunaan dan pengembangan aset yang sudah ada atau existing. Nah, saya rasa sahabat BSI sangat paham ya tentang manajemen aset ini, apalagi memang sudah mengimplementasikan sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari juga saya rasa teman-teman menjalani untuk manajemen aset ya, terutama kepemilikan apapun yang kita miliki, dan ada implementasinya dalam hal manajemen aset, baik itu pribadi yang tadi maupun yang lainnya. Nah, permasalahan umum pengelolaan manajemen aset di dalam perusahaan. Seringkali perusahaan itu kan biasanya menerapkan pendekatan ya, tapi ini tidak jadi patokan umum, jadi nggak digeneralisir. Biasanya memang setahu saya itu pendekatannya itu pakai FDH, yaitu Fed Dump dan Happy gitu. Waktu mengurus aset-asetnya itu seperti istilah tersebut bahwa kemudian manajemen aset itu biasanya sering menganggap remeh-temeh begitu. Kemudian terus tidak diperhatikan, dan biasanya juga asal-asalan, dan hal seperti itu biasanya akan memicu dampak negatif yang mungkin akan sangat merugikan bagi perusahaan. Nah, padahal mendata seluruh aset yang dimiliki merupakan sesuatu yang sangat penting untuk melakukan manajemen aset yang bisa menjadi efisien. Jika tidak diimplementasikan, maka bisa manajemen aset itu yang sudah dilakukan misalnya hanya akan membuang-buang waktu ya, tanpa ada hasil yang berarti dalam proses dalam membantu prosesnya perkembangan bisnis di perusahaan. Oke. Selanjutnya, pentingnya adanya manajemen aset dalam IT. Nah, ini saya rasa penting ya. Jadi pentingnya manajemen aset itu kenapa kok penting? Ya, menurut saya sangat penting karena dalam manajemen aset perusahaan sendiri, aktivitas dan praktik yang sistematis itu serta terkoordinasi itu untuk mengatur aset-aset dan sistem aset, termasuk kinerja, risiko, dan biaya selama masa guna aset menjadi bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Misalnya dalam case-nya di bidang IT, terutama di tim Openg katakanlah gitu, kita punya namanya website banyak sekali ya. Jadi bisa dikatakan tidak 1 2 tapi bisa lebih dari puluhan gitu. Juga. Nah, dalam pengelolaan website ini itu kan tidak mungkin gitu hanya sebatas kita hafalan untuk website si A, si B, C dan lain sebagainya. Nah,
Gunanya untuk aset manajemen ini, kita jadi bisa melakukan asesmen untuk mendata satu persatu, kemudian dari sisi apa namanya requirement yang sudah kita berikan dari si website itu apa aja, dan pengelolanya misalnya, dan lain sebagainya yang berkaitan tentang website. Nah dari situ kita tahu gitu jumlahnya ada berapa, kemudian misalnya pakai domainnya apa, subdomainnya apa, pengelolanya kebanyakan dari mana aja misalnya. Dari sini kita juga bisa dijadikan bahan analisis ya. Jadi kita bisa mengontrol menggunakan website itu seberapa jauh dan seberapa besar. Nah, benefitnya kita pakai manajemen aset ya. Benefitnya sendiri, bicara soal manfaat dari manajemen aset sendiri itu sebenarnya sangat banyak. Bisa, tadi saya udah bilang, salah satu contohnya tadi, bisa mulai dari mungkin dokumentasi aset perusahaan, dan menjadi backup data semua aset yang dimiliki perusahaan, mungkin bisa sangat bisa lebih tertata rapi, serta bisa diakses kapan aja tentunya. Untuk monitoringnya menjadi lebih mudah, hanya dari satu aplikasi misalnya, yang mungkin tadinya dibuat dengan Excel yang banyak gitu ya. Nah, kemudian inventaris aset, nah itu juga bisa misalnya memudahkan proses inventaris aset yang dimiliki perusahaan, mulai dari kategorisasi hingga melakukan penomoran aset. Jadi teman-teman atau nanti pengguna itu mudah gitu loh untuk memonitor baik dia itu by sistem ataupun di lapangan. Bahkan untuk saya rasa untuk audit ini juga bisa dilakukan harusnya. Bisa juga untuk menghindari sebuah pembelian aset yang tidak perlu misalnya. Misalnya udah ada data aset, maka perusahaan itu bisa efektif, bisa efisien dalam hal pembelian atau pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mendukung berjalannya sebuah bisnis. Jadi tidak menyia-nyiakan anggaran kayak gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan gitu. Bukan berdasarkan keinginan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kondisi aset perusahaan ini juga akan lebih terjaga apabila adanya manajemen aset ini, yang kemudian kita bisa mengetahui seperti apa sih kondisi aset perusahaan secara real time-nya, kemudian statusnya kita juga bisa tahu. Ada lagi misalnya pencatatan akan menjadi lebih akurat, gitu, lebih detail. Jadi catatannya atau asesmen data itu menjadi lebih akurat, lebih banyak. Semakin lebih banyak kan harusnya lebih detail lagi ya, karena kalau misalnya datanya banyak kemudian miss kan malah jadinya bermasalah nanti. Kemudian juga bisa terhindar dari human error, itu juga bisa. Nah, proses auditnya juga menjadi lebih mudah karena audit ini hal yang sebenarnya harus dilakukan ya dari waktu ke waktu. Paling enggak itu setahun sekali gitu. Itu minimal itu harus ada gunanya untuk memastikan kondisi barang, kemudian kesesuaian aset yang ada di perusahaan. Oke, selanjutnya tentang requirement CMD Build ini sendiri, itu di dalam dokumentasinya mereka memberikan minimum hardware requirement-nya itu dengan server class komputer modern arsitektur itu bisa pakai VM mungkin ya, ataupun fisik itu juga bisa. Itu dengan RAM minimal 16 GB, terus storage-nya itu 120 untuk space si CMD Build ini sendiri. Kemudian untuk software-nya, requirement-nya itu yang dipakai, misalnya kita sediakan untuk database sendiri pakainya PostgreSQL,
terus ada JDK, kemudian untuk web service-nya itu pakai Apache Tomcat. Kalau untuk versinya sendiri minimal itu versi 9, bisa lebih yang terbaru atau mungkin rekomendasinya itu saya pernah baca itu 9.0.30 kalau nggak salah. Kemudian untuk OS-nya sendiri bisa pakai Linux ya, bisa pakai Linux, mau itu Ubuntu ataupun CentOS. Nah, cuma kalau untuk di instalasi kebanyakan itu pakainya CentOS, sedangkan di tempat kita yang di develop di tempat kita ini pakainya Ubuntu. Oke, selanjutnya adalah tentang features ya. Nah, featuresnya ini lumayan cukup banyak. Hanya saja nanti yang kita bahas nggak semuanya ya, karena memang itu tadi penggunaannya sudah diklasifikasikan sebenarnya. Tapi base-nya atau basic dari platform si CMD Build ini sendiri ya ini. Jadi fiturnya itu ada gitu loh. Fiturnya ada dari misalnya database modeling. Nah, database modeling ini yang dimaksud dengan database modeling ini bahwa CMD Build ini memiliki mekanisme yang memungkinkan pengguna atau user untuk dapat mengonfigurasi atau mengedit sebuah model data yang instance di setiap aplikasi mereka gitu. Nah, maksudnya katakanlah kita baru implementasi CMD Build ini, kemudian kemudian mekanisme relasi, tabel kelas dan lain-lain itu kita bisa buat sendiri. Kemudian penggunanya juga tentunya dapat membuat seluruh database atau basis data yang khusus gitu dari awal. Jadi kita bisa nge-create dari awal itu yang disesuaikan gitu. Hanya saja dalam mengadopsi kebijakan untuk membuat CMDB secara bertahap ini dalam mengembangkan struktur datanya melalui tahapan atau langkah-langkah yang sebenarnya untuk mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan, contohnya nanti kayak project yang terlalu kompleks gitu kan, jadi makanya dipisah-pisah barangkali begitu. Kemudian dashboard configuration, nah ini penting bagi manajemen perusahaan untuk memiliki kemungkinan berkonsultasi dengan capaian indikator utama atau KPI, Key Performance Indicator, yang biasanya dicapai untuk menganalisis informasi ya atau kartu data dan prosesnya itu yang ada di CMD Build sendiri. Terus kemudian ada yang namanya dokumen arsip. Dokumen arsip ini sebentar Kak. Kalau untuk dashboard tadi itu ini ya, saya ingat tujuannya itu supaya kita dapat menentukan halaman dashboard gitu. Kemudian aspek yang berbeda, yang berisi atau lebih dari intinya bisa representatif gitu. Nah, dan nanti di situ ada namanya navigasi juga ya di dashboardnya itu. Kemudian dokumen arsip, kita lanjut, merupakan komponen penting informatif yang terkait dengan setiap konfigurasi item yang ada di CMD Build, misalnya gambar, kemudian lokasi, item, video, dokumentasi teknis, misalnya ada manual, brosur, sertifikasi, dokumentasi administrasi, misalnya ada tagihan, faktur, kontrak, kumpulan formulir yang dan sebagainya, banyak ya ini. CMD Build ini juga memungkinkan operator untuk mengunggah dan melambangkan file ke setiap kartu. Kartu ini sebenarnya card ya. Kalau di CMD Build ini dia diistilahkan jadinya card gitu, kelasnya card. Nah, itu dengan batas jumlah atau jenis. Jadi dibatasi. Untuk setiap file juga bisa ditambahkan deskripsi atau klasifikasi sendiri menurut kategori yang
yang nanti bisa ditentukan oleh administrator sistem. Nanti kita coba ya demo. Kemudian ada email management. Email management ini sebagai alat dalam pemberitahuan kepada operator dan sebagai alat atau media komunikasi sebagai apa namanya itu untuk menghubungkan eksternal. Ya, dengan ini pengguna itu dapat menghasilkan sebuah operasi yang apa ya, yang diharapkan bisa otomatis gitu. Nah, notifikasinya itu bisa dibuat secara manual dari alur kerja yang melalui widget, bisa dengan manajemen interaktif atau secara otomatis melalui API kalau nggak salah. Kemudian secara otomatis juga dari penjadwal atau scheduler itu bisa setelah menerima email pada waktu tertentu, itu memberitahukan kepada operator yang bersangkutan atau setelah adanya sinkron atau asinkron. Nah, dari kode khusus itu biasanya ada program eksternal, kemudian ada script melalui API. Nah, selanjutnya visual graph. Visual graph ini sesuai dengan namanya untuk memvisualkan data grafik. Kemudian biasanya menampilkan relation chart. Nah, relation chart sendiri adalah alat untuk memfasilitasi analisis yang berkaitan dengan card itu sendiri yang ada di CMDB yang memungkinkan untuk memeriksa mengenali item gitu melalui icon kelas atau fitur yang disediakan. Nanti di situ ditampilkan jadi grafik. Kemudian ada namanya administration module. Di dalam CID Build sendiri mencakup dua modul utama, yaitu modul administrasi. Nah, ini hanya untuk pengguna administrator. Jadi ditujukan untuk startup dari konfigurasi pokoknya atau dasar dan dapat memodifikasi bebas gitu secara kebutuhan. Jadi memang dipisahkan jadi dua, nanti ada modul ada tampilan administrator, kemudian juga ada tampilan untuk user interface. Nah, modul administrasi ini sebenarnya user interface administrator yang memungkinkan untuk memproses semua operasi konfigurasi sistem. Misalnya di modul administrasi ini teman-teman bisa buat atribut, terus relasi, termasuk definisi antar muka pengguna. Nanti menunya itu bisa disetting, bisa ditambahkan di situ, kemudian widget, bisa kita nambahin menu dan lain-lain. Bisa juga mengonfigurasi laporan di situ melalui import deskriptor XML. Cuma saya belum nemu itu di mana. Kemudian ada editor dan workflow engine. Nah, karena CMD Build ini memungkinkan operator untuk bisa mendefinisikan proses untuk melaksanakan kegiatan manajemen, maka dari itu alur kerjanya dirancang menggunakan open source external visual editor. Dan kemudian nanti bisa diimpor ke CMD Build gitu, dengan file SPDL standar untuk dijalankan dengan native CMD Build workflow-nya itu sendiri atau River, disebutnya di sana River. Nah, selanjutnya web service dan konektor. Ini selain user interface atau menggunakan GUI atau GUI, graphic user interface, CMD Build ini menyediakan layanan web REST dan SOAP, yaitu interface terprogram yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan sistem
Jadi bisa membaca, menulis data, menjalankan operasi, dan lain-lain. Bisa integrasi kode pemrograman gitu. Nah, antarmuka ini sendiri atau interface ini, khususnya REST, digunakan juga di dalam CMDBuild untuk interaksi di antara berbagai komponen. Jadi dari komponen-komponen ini mungkin bisa diintegrasikan. Kemudian ada beberapa opsi yang disediakan di sini ya. Itu ada namanya JIS dan BIM. Nah, ini kita di tim belum riset karena belum tahu juga maksudnya ini dipakai buat apa, cuma di dokumentasinya itu ada pemakaiannya. Jadi dia bisa untuk pemetaan lokasi, misalnya perusahaan itu di mana. Kemudian ada task manager. Nah, ini biasanya dipakai untuk update lokasi. Update lokasi yang ini ya, update lokasi your friends. Kalau task manager ini dipakai untuk penjadwal yang terintegrasi dalam sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi operasi otomatis dengan sinkron, asinkron yang bisa dijalankan di background atau latar belakang. Kemudian ada data manajemen modul. Nah, ini untuk apa? Biasanya dipakai untuk kartu data, terus update, menjalankan proses, dan cetak laporan dan sebagainya. Kemudian ada namanya editor dan report engine. Nah, ini lebih ke manajemen yang secara efisien memerlukan berbagai laporan untuk berkonsultasi dan mengontrol data yang terdaftar dalam sistem. Kayak ringkasan, misalnya, terus analitik, statistik juga, dengan berbagai grafik dan lain-lain. Kemudian ada data import-ekspor, biasa, itu untuk memasukkan dan mengekspor data yang sudah jadi. Kemudian custom interface, ini ada hubungannya dengan dashboard configuration juga. Ada history, ada self-service portal, kemudian user profiling, dan multi-tenant. Kemudian ada scheduler. Scheduler ini fungsinya untuk membantu operator atau pengguna untuk meningkatkan dan mengelola tenggat waktu tanggal gitu, secara berulang terkait misalnya garansi gitu ya, warranty, terus kontrak, atau mungkin pelanggan gitu, prosedur administrasi, atau yang terkait dengan staf. Teman-teman semua, nah ini untuk klasifikasinya terkait apa namanya CMDBuild itu ada digolongkan jadi 3 yang dibagi 3. Jadi ada namanya main mekanisme atau mekanisme utamanya itu ada 5, yaitu database modeling, kemudian editor dan workflow engine, editor report engine, kemudian dashboard configuration, dan custom interface. Dan untuk fitur yang asli yang ada di platform itu sendiri, itu ada 10, yaitu relationship paradigma, kemudian dokumen arsip, story, user profiling dan security, kemudian ada email management, ada visual graph, JIS, kemudian task manager, data import export, scheduler. Nah, kalau untuk optionnya itu ada different authentication protocol, ada multi-tenant, cluster configuration, pre-configured appliance, kemudian ada self-service. Nah, ini kita belum nemu ya. Kalau untuk user option ini sendiri mungkin disediakan dari apa mereka, barangkali kita harus menghubungi. Oke, selanjutnya adalah, nah ini teman-teman bisa lihat contoh display dari menu navigasi di CMDBuild ini. Nah, teman-teman semua, sebenarnya CMDBuild ini kalau untuk materinya sendiri sangat banyak ya, sangat luas sekali. Kalau kita misalnya bahas misalnya terkait aset inventory, itu juga ada apa namanya materinya sendiri. Kemudian service desk itu juga ada sendiri. Kemudian aset life cycle itu juga ada sebenarnya. Namanya ini tidak terlalu banyak yang nanti bisa saya sampaikan. Mungkin kita
akan membahas tentang list domain sama aset inventory yang apa namanya sudah kita buat di tim. Oke, untuk selanjutnya, nah saatnya kita demo ya. Baik, saya akan kasih lihat. Nah, teman-teman semua, untuk tampilan dari CMD built-in sendiri seperti itu ya. Jadi masih sangat simpel, nggak terlalu apa namanya, masih ya biasa aja sebenarnya. Nah, untuk tampilan apa di navigasi menu sendiri itu contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita udah buat apa di namanya itu apa namanya tadi, modul administrator, nah itu kita bisa masuk dengan ini di apa namanya icon gear ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini modul yang disediakan itu lumayan banyak sekali. Nah, ini bisa disetting misalnya kita pengen nyeting scheduler, kemudian emailnya gitu, terus grup-grupnya, kemudian bisa kita setting menu, dashboard, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini saya ingin memberikan tahu atau melihatkan kemarin yang kita buat itu terkait domain yang sudah masuk di sini. Kita buat di menu apa di navigasinya di menu kelas, kemudian standar. Nah, ini kita buat di sini. Jadi kita bisa tambahkan kelas, kemudian kita bisa buat nama kelasnya itu domain LXD misalnya. Ini sebagai contoh aja. Dan kita berikan deskripsi sebagai apa namanya, nama di menu navigasi. Ketika nanti ditampilkan di mana tadi? Di user interface yang umum. Gitu. Nah, kalau udah kita buat di sini, misalnya ini ada domain VPS plus 1, kemudian LSD 2, 1, 3, dan seterusnya. Nah, kalau udah, nanti kita biasanya tambahkan di navigasi menu ini, kemudian di desktop ya. Di sini ada 2, yang mobile sama yang desktop. Kebetulan kita kami belum riset terkait mobilenya. Nanti di default ini kita tambahkan di sini biasanya. Add menu, nah nanti di sini kita cari misalnya tadi domain ya, nanti kita tambahkan gitu. Nah, kalau sudah nanti kita save. Nah, kalau udah biasanya kan nanti akan menjadi navigasi yang di user interface yang di awal tadi itu. Nah, teman-teman semua, untuk VM-nya ini sendiri memang berat ya, karena pakai Java, kemudian apa ya, load-nya tinggi, gitu, load-nya besar. Nah, saya perlihatkan ya, yang sudah masuk, misalnya ada domain VPS, misalnya di sini kita mau buat, nah nanti di sini kita tinggal masukkan kode standarnya, misalnya kalau kita udah punya kode standar, nama pengelolanya, IP-nya apa, status VPS-nya itu. Sebelumnya di menu yang tadi di administrator itu kita juga bisa membuat pilihan ya di sini, di sana nanti misalnya nggak harus berupa teks tapi bisa apa namanya pilihan, nanti bisa berupa status VPS ini bisa running misalnya atau suspend dan lain sebagainya. Udah deskripsinya, email, nama VPS-nya apa, nama domainnya yang dipakai apa. Yang contohnya seperti ini. Dan untuk domain place misalnya, ini juga sangat banyak ya sebenarnya, udah banyak.
teman-teman bisa lihat banyak sekali. Dan yang di LXD juga banyak. Nah, ini ada multiset. Nah, ini sendiri bisa di asesmen di sini gitu. Kita bisa tahu nanti misalnya udah nggak aktif ya nanti statusnya bisa dibuat nggak aktif. Nah, kemudian ada status backupnya apa enggak. Itu bisa kita masukkan di sini. Portnya berapa. Jadi membantu untuk pengelolaan gitu, terkait website yang ada di UII dan kebetulan udah banyak. Ya, udah banyak sekali ya. Oke, kemudian misalnya tadi kita buat menu aset inventory. Nah, kebetulan misalnya infrastruktur gitu kan. Nah, di sini udah disediakan template-nya sebenarnya. Ada SQL server, virtual server, cluster, network device, storage, disk, rak, misalnya ada infrastrukturnya gitu. Nah, nanti di sini kita sebenarnya bisa buat VM-nya gitu, dokumentasinya. Misalnya apa? Kita punya VPS service dari apa yang asignanya siapa, pengelolanya, statusnya dia jalan apa enggak. Di sini kita bisa buat. Menurut saya manajemen aset perusahaan ini merupakan aktivitas yang bertujuan mengoptimalkan masa guna aset yang dimiliki perusahaan, meliputi konsep, kemudian eksekusinya, kemudian penyelesaiannya juga dengan memperhatikan masalah yang umum yang terjadi di manajemen aset, mau itu IT ataupun yang lain, jadi bisa digunakan. Kemudian perusahaan juga dapat merencanakan mitigasi risiko yang lebih baik, dan sistem ini akan memudahkan untuk mengelola setiap aset perusahaan dengan mudah dan cepat. Ditambah kita itu bisa mengenal siklus hidupnya aset perusahaan gitu. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam proses pemaparan materi ada kata-kata yang kurang berkenan serta ada kurangnya, saya Arif Putro, mohon maaf. Sekian dari saya, semoga nantinya bisa sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.